wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita semua dapat berkumpul di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Susilo Hadi Putra SPDSD. Nah, untuk acara yang pertama nanti adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah Bapak Putu Santoso SPD. Kemudian yang ketiga adalah doa. Yang keempat acara inti. Baik, untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita sama-sama membaca basmalah agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Putu Santoso, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu yang telah memperkenankannya pada pagi ini kita dalam lingkungannya juga dapat melaksanakan tugas sehari-hari dalam rangka hari ini tanggal 19 Januari tahun 2023 kita dapat dalam acara grup penggerak yaitu Bapak Susilo Hadi Putra SPDSD, dan kegiatannya sampai hari ini itu tentang diseminasi modul 1 dan 4 budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ikuti bersama informasi-informasi yang diberikan oleh Bapak Susilo Hadi Putra. Mari kita perhatikan, kita simak bersama-sama, dan kita lakukan bersama-sama seoptimal mungkin hingga secara nanti dilanjutkan dengan acara diskusi bersama-sama. Demikian pembukaan. Saya kira upaya berkonsultasi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bapak Putu Santoso. Kemudian untuk acara yang ketiga yaitu doa. Saya persilakan untuk Bapak Kapolres SPD untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Susilo Hadi Putra. Ya Allah yang maha memberi ilmu, berilah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya Allah yang memberi taufik hidayah, berilah kami kemudahan dalam mencari ilmu yang kamu berikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Kemudian acara yang keempat yaitu kita lanjut langsung ke acara inti. Kepada Bapak Susilo Hadi Putra, kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, Pak Guru selaku Kepala Dinas Sama juga hormati teman-teman guru yang hadir di olahraga hari ini yang berbahagia. Pertama-tama terima kasih sebelumnya saya sampaikan bahwasanya untuk kegiatan ini panjenengan semua sudah mendukung dalam realisasi pelaksanaan diseminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan SDN Samarinda. Perlu diketahui Bapak Ibu, izinkan saya berdiri di sini bukan berarti saya menghului jenengan, tetapi saya hanya berusaha menjalankan apa yang disampaikan, yaitu diseminasi. Diseminasi itu adalah menyampaikan informasi kepada jenengan semuanya dari apa yang ilmu yang saya peroleh ketika menjadi CGP, dari program pemerintah melalui Kemendikbud, kemudian nanti realisasinya imbasnya nanti ada di lembaga kita tercinta ini. Satu hal lagi yang nantinya bisa kita terapkan dalam diseminasi nanti, yaitu tentu ada pengalaman nanti yang sudah kita laksanakan, pengalaman yang kita
alami, nanti terkait dengan materi apa yang saya peroleh, pasti nanti ada gesekan ataupun ketidakcocok. Dan itu nanti saya awali di sini bahwasanya nanti saya harapkan untuk keaktifan jenengan, oh kok gini ya, oh ini kok gini, tidak sama, nanti bisa gini. Tentunya nanti ada senior saya untuk angkatan 4, alhamdulillah sudah selesai, kita bisa berkolaborasi untuk menyampaikan apa yang ilmu yang kita peroleh untuk di lembaga kita. Diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri Susilo Hadi Putra. Apa sih itu budaya positif? Sebenarnya gini Bapak Ibu, budaya positif itu sebenarnya kita sudah mengalami, menjalani semua. Yaitu perilaku ataupun tindakan-tindakan yang intinya yang dilakukan oleh murid dan juga kita lakukan, itu intinya adalah berpihak pada murid. Memang sedikit bergeser bahwasanya di sini memang selama ini kita menjadi sumber belajar, itu nanti akan kita bahas. Tetapi di sini budaya positif itu nanti mengarahnya adalah kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid akan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Pribadi kritis itu mempunyai pemikiran, kemudian tindakan, sadar diri dan seterusnya. Arahnya nanti siswa akan lebih hormat dan juga lebih patuh terhadap dirinya, terhadap aturan dan juga intinya nanti terhadap orang yang lebih tua dan satu lagi bertanggung jawab. Manfaat apa sih yang diperoleh atau dirasakan dari budaya positif ini pada guru dan juga murid? Di sini ada beberapa hal Bapak Ibu, tetapi memang tidak bisa semuanya tertulis. Salah satunya adalah menumbuhkan pribadi yang bertanggung jawab. Jadi nanti arahnya budaya positif itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam. Motivasi apa sih? Oh, saya ingin belajar lebih tekun. Saya ingin bersikap lebih baik lagi. Saya ingin belajar dari kesalahan. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan kerjasama antara wali murid, guru dan orang tua. Ini sebetulnya kita sudah laksanakan. Saya tahu betul bahwasanya kalau di sini hubungan antara siswa, wali murid, lingkungan, komite dan sekolah itu sangat bagus. Itu terbukti dari beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan sudah berjalan dengan baik. Kemudian membangun hubungan sosial, ini sudah kita masuk tadi. Kemudian 5, menciptakan rasa senang, aman, nyaman dan intinya dari dalam hati itu anak itu kangen ke sekolah. Nah itu yang penting. Jadi di sini menciptakan rasa senang, aman, nyaman di sekolah. Gabungannya ataupun kesimpulannya, siswa itu merasa nyaman, merasa kangen di sekolah dan juga kangen dengan bapak ibu. Harapannya itu seperti itu. Nah, apa sih budaya positif itu? Ada 6 bapak ibu. 1, teori kontrol dan disiplin positif. 2, motivasi hukuman dan juga penghargaan serta diskusi. Keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi termasuk yang lain-lain tadi juga masuk di sini. Pak Bapak, kebutuhan dasar itu nanti masuk di sini. Ya. Kemudian posisi kontrol, nah itu nanti yang akan lebih banyak kita juga bahas. 6, segitiga institusi itu adalah penyelesaian masalah terhadap kasus-kasus yang ada di lembaga kita. Setuju atau tidak setuju? Mari kita telaah satu persatu. Apa sih sebenarnya setuju tidak setuju itu? Gini, kita bahwasanya selama ini percaya bahwasanya hukuman terhadap anak itu dapat mendisiplinkan anak. Itu paradigma yang memang selama ini berjalan. Harus kita akui. Ketika anak terlambat sekolah, tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya, tanpa kita tanya, tanpa kita cari tahu lebih dulu apa sih alasan, apa sih masalah, kita langsung memponis, kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus lari memiliki lapangan sekolah dan lain sebagainya. Itu adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira jangan seperti apa itu? Setuju kan? Setuju. Oke, nah ini kita lihat. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini seringkali memang kita lakukan. Jadi kamu harus membaca ini sampai dengan halaman ini. Kamu harus membersihkan halaman supaya anak adalah lebih
disiplin. Juga setuju atau tidak? Setuju. Oke, terakhir, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi, memberikan motivasi belajar anak. Jadi kamu saya beri hadiah, tapi kamu nanti harus belajar lebih giat. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sampai nanti kalau belajar dengan sungguh-sungguh anak-anak akan saya berikan roti pada anak satu-satu. Misalkan seperti itu. Jadi bisa disimpan di hati atau bisa disampaikan bahwasanya ini jenengan setuju atau tidak setuju. Tapi pembahasannya nanti ada di poin berikutnya. Perubahan paradigma. Ini sebetulnya kesimpulannya dari ini kegiatan kepala tangan ini. Apa yang jenengan yakini, apa yang jenengan memang benar-benar percaya itu, kalau sudah jenengan yakin, kita percaya, otomatis orang lain pun akan memaksa seperti apapun pada jenengan. Tidak akan mencoba seperti ini. Kalau bisa kan seperti ini. Ini arahnya daripada materi ini. Jenengan menulis pada suatu kertas, kemudian menuliskan apa sih yang dipercaya. Saya punya uang 500.000. Bukan. Ada orang lain, temanmu misalkan mau meminta dengan sekuat hati, sekuat tenaga untuk membuka kepalan tanganmu. Secara otomatis kamu tidak akan memberikan, tidak akan memberikan emang. Seperti halnya dengan kepercayaan, seperti halnya dengan pola pikir kita, asumsi kita. Arahnya kemana? Arahnya ke teori kontrol ini. Dari 6 budaya positif tadi, yang pertama adalah teori kontrol. Menurut William Jackson, dalam teori kontrol ini meluruskan beberapa miskonsepsi. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi paradigma kita menurut William Jackson itu seperti ini. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Memang ada ketidaksamaan persepsi dengan kita kalau menurut saya. Tetapi nanti arahnya kita akan paham bersama, arahnya daripada Dr. William Jackson itu. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang menunjukkan dirinya di bawah. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan untuk segala usaha dan sebagainya tidak akan berpengaruh terhadap keyakinan anak terhadap posisi kontrol anak. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu gini. Ketika ada seseorang anak itu merasa bersalah, pun kita merasa bersalah, kita dikritik. Sampai kok paham selalu kamu yang begitu. Kemudian orang merasa bersalah. Arahnya kemana? Ini Bapak Ibu. Jadi kadang kalau bagi suku itu mengidentifikasi bahwasannya mereka melakukan perilaku ini. Ini loh, mengidentifikasi, perlu identifikasi. Kita tidak pernah untuk melakukan identifikasi ini. Yang kita sering lakukan hanyalah menyalahkan. Kita sering hanya menyalahkan. Kamu saja, selalu kamu. Itu pun terjadi pada saya selama ini. Remaja murid, anak ini memang punya karakter yang agak berbeda dengan temannya. Pengalaman kita yang tahun lalu, kamu selalu begitu dan seterusnya. Itu ternyata kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lain, kita termasuk di sini. Kita masuk di sini bahwasanya bahane guru. Kalau lubuk kelas, kalau kerjakan PR-mu. Itu memang yang sangat terjadi. Tapi apa yang disimpulkan bahwasanya ini apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan sosial. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Sebagai contoh ini siswa-siswa kita Bapak Ibu, siswa kita yang sudah tua itu cenderung memang punya perasaan dengan kita itu terkadang
begitu jaminnya kalau bisa bahasa Jawa. Ada apa ya? Tidak muangnya. Itu mungkin ternyata karena ini dulunya pernah kita berbuat sesuatu yang tanpa kita sadari membuat perasaan mereka seperti itu. Terus akhirnya apa? Setelah malah tidak benar. Setelah jadi air ketemu juga tidak apa-apa. Itu salah satu penyebab daripada apa yang disampaikan oleh Dr. Bilang tadi. Ini perbedaan stimulus respon dan juga teori kontrol. Apa sih stimulus respon? Ini adalah realitas, kebutuhan kita sama. Anggapan, stimulus itu anggapan. Realitas, kebutuhan kita sama. Ternyata apa? Teori kontrolnya. Kebutuhan kita itu berbeda. Tetapi selama ini menganggap kebutuhan kita itu sama. Ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Ini yang menjadi gambaran dasar kita. Semua orang melihat sama, hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu pasti. Contoh, dari segi makanan saja. Oh, saya suka makan nasi pedas. Oh, saya kurang suka makan nasi. Itu sudah menunjukkan yang berbeda. Dan seterusnya. Jadi tidak usah saya baca sampai bawah, tapi ada beberapa hal yang bisa kita pahami bersama. Kita lanjutkan. Kita masuk ke disiplin positif. Budaya positif salah satunya adalah ada disiplin positif. Bapak pendidikan kita di Ajar Dewantara itu mewanti-wanti bahwasanya secara umum pada dasarnya pendidikan itu harus berpihak pada anak, among pada anak. Jadi kemerdekaan ataupun dalam konteks pendidikan saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, salah utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi itulah merdeka secara pribadi, merdeka secara lingkungan, dengan peran guru adalah memberikan arahan kemana nanti siswa itu akan mencapai karakter secara pribadi. Disiplin di sini selanjutnya adalah disiplin menurut Jean Besson. Disiplin itu bisa bertanggung jawab dan seterusnya. Disiplin merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan. Jadi kalau selama ini kita sering mengatakan bahwasanya disiplin, kita harus disiplin dan sebagainya disiplin. Disiplin itu apa sih? Jadi disampaikan bahwasanya disiplin itu adalah kontrol diri. Jadi cara bahasa sederhananya adalah disiplin itu kontrol diri. Wah, disiplin. Jadi saya masuk jam 7 berarti saya mengontrol diri saya, mengondisikan bahwasanya jam 7 saya harus sesuai dengan apa yang sudah saya jadwalkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dari setiap anak Indonesia dari pemaparan tadi, beberapa waktu lalu Pak Gubernur menyampaikan bahwasanya siswa harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ini dari Bujuna yang sudah BPK juga ini ada ya? Iya. Jadi profil pelajar Pancasila itu nanti arahnya sebetulnya nanti adalah ke profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Ini kalau di Pancasila itu adalah sila ke-1, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada mandiri, yang kedua ada mandiri. Mandiri itu adalah artian anak itu mampu mengatasi dirinya sendiri terhadap perilakunya, terhadap tanggung jawabnya. Bernalar kritis, yang berikutnya, bernalar kritis itu mampu tanggap dan juga bisa memahami terhadap keadaan dirinya dan juga lingkungan. Berkebinekaan global. Kebinekaan global itu adalah harus memahami bahwa negara kita adalah negara yang majmuk, negara yang mempunyai banyak sekali latar belakang suku budaya, ras, agama dan juga golongan. Dan di situ adalah global. Global itu mampu tanggap terhadap kodrat zaman. Kodrat zaman itu sekarang kita itu ke zaman seperti ini. Ada gadget, ada kemudian tradisi online dan lain sebagainya itu harus bisa mengondisikan. Bergotong royong ini tetap ada dan juga kreatif. Kreatif dalam arti seusia anak dengan kontrol diri itu mampu kreatif menumbuhkan apa ide-ide yang ada pada diri. Saya lanjutkan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan juga ada penghargaan dan juga regulasi.
dari motivasi perilaku manusia. Manusia itu setiap melakukan kegiatan, melakukan tindakan pasti ada motivasi. Ada dasarnya, dasar keinginannya itu apa? Itu pasti ada. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Contoh yang paling sederhana kira-kira apa? Saya melakukan ini, sampai aku lendang ini sampai contoh yang mudah. Ketulung agung dan sepeda motor tidak pakai helm, lah itu pakai helm sampai kena tilang. Padahal kita pakai helm itu tujuannya adalah keselamatan diri kita. Ini dasar kan tidak nyaman karena takut karena adanya hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Aku boleh beragaya sampai sumber polisi, bilang polisi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah ini, anak-anak mungkin juga cenderung seperti ini juga. Aku kok belum, tapi kamu kok tumbas jajan. Aku belum nyapu, tapi kok aku paling ngomong sana. Nah, contoh seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini nanti. Jadi motivasi intrinsik ini nanti akan kita dapatkan pada anak. Untuk menjadi orang ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh, kalau nanti saya belajar dengan sungguh-sungguh, artinya saya nanti akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu seperti contohnya. Hukuman dan penghargaan. Nah, di sini. Menurut Egon, penghargaan maupun hukuman ada cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya gimana, Bapak? Maksudnya begini. Terkadang kita itu memberikan sebuah penghargaan tanpa memperhatikan teman-temannya yang lain yang tidak dapat penghargaan. Salah satu contoh, memang terkadang selama ini kita untuk memberikan prestasi anak, kita ambil juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus kemudian yang tidak dapat peringkat 1, 2, 3 itu tidak mendapat hadiah ataupun penghargaan. Ternyata menurut Abi ini yang merasa tidak dapatkan penghargaan itu merasa sakit hati, juga merasa kecewa. Terlepas memang dari kemampuan anak akan prestasi itu memang tidak mendapat tempat pada penilaian. Contohnya sederhana saja. Selama ini kita nilai yang kita ambil dari nilai pelajaran-pelajaran tersebut memang kadang tidak maksimal, dalam artian banyak kegiatan yang memang mengganggu aktivitas pembelajaran kita. Nah, pada saat tersebut, misalkan ketika anak pandainya memang untuk misalkan olahraga, mempunyai kecepatan lari yang luar biasa. Sementara untuk penilaian di rapor, lari itu misalkan lari sekian, waktu sekian itu mendapat nilai A, tidak tertulis di situ. Nah, sementara yang muncul ada nilai akademik dan non akademik. Nilai akademiknya bagus, tapi non akademiknya kurang bagus. Otomatis dia tidak dapat penghargaan. Sementara untuk kedepannya nanti di masyarakat, kita cenderung juga tidak mengandalkan akademik untuk bermasyarakat. Maksudnya gimana? Di masyarakat nanti harapannya ini, dari harapan yang akan disimpulkan ini, ketika nanti kita tuju masyarakat, karakter nanti yang kita diutamakan pada diri seseorang, bukan ilmu akademiknya. Contoh, kalau anak pandai bernyanyi, dia tidak butuh otot yang besar, tidak butuh matematika yang nilainya 9, tidak butuh penampilannya yang cuan-cuan. Tetapi ketika bernyanyi yang dibutuhkan adalah suaranya, kemudian notasi dan lain sebagainya. Itu contohnya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan ini. Penghargaan sama artinya mengakui seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan urusan hubungan, penghargaan merupakan ketepatan dan juga berfungsi. Ada 8 ini yang disampaikan. Ayo berlatih Bapak Ibu di sini. Di sini tindakan guru yang memang sudah sering terjadi ataupun umum terjadi dimanapun, kalau saya
Ini beberapa diambil contoh untuk kita berlatih. Yang pertama adalah mencatat 100 kali dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan nakal lagi, saya tidak akan berbuat kesalahan lagi dan seterusnya karena terlambat di sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kemudian, iya, apa Bu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemarin. Konsekuensi. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan lubang air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam pada saat itu upacara ataupun hari Senin. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini hampir sama dengan yang pertama ini. Kelihatannya. Konsekuensi apa hukuman? Mari kita lihat jawabannya bersama-sama Bapak Ibu. Jadi apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi itu? Konsekuensi itu adalah apa sih? Dari kesalahan yang telah kita lakukan, saya harus memperbaiki kesalahan. Itu adalah konsekuensi. Sementara hukuman itu adalah tindakan yang memberikan dampak ataupun imbas dari suatu kesalahan. Tindakan disiplinan. Jadi di sini mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlalu lagi, itu adalah hukuman. Bedanya apa dengan konsekuensi ini yang menggantikan kertas, mengganti tadi yang atas adalah mencatat. Bedanya apa sih? Karena kertas tiap teman itu dicoret-coret, maka kamu konsekuensinya harus mengganti. Jadi bukan hukumannya karena kamu mencoret-coret kertas teman itu terus kamu dapat hukuman, tidak. Itu adalah sebagai bentuk daripada konsekuensi karena dia adalah telah melakukan kesalahan. Berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ketika menumpahkan, dia konsekuensinya harus membersihkan. Sama halnya dengan yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ketika saya terlambat, konsekuensi saya harus nambah jam ketika pelajar dijauhkan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Di sini sudah terpampang jelas. Tidak semuanya sih, apa yang saya tulis itu tidak semuanya, tetapi ini mungkin sudah mencakup. Sesuatu kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu pasti memang sangat menyakitkan. Tetapi bedanya apa dengan konsekuensi? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Misalkan ini, memutahkan tadi, aku tidak sengaja disenggolkan mutahnya dan sebagainya. Tapi perasaan ini hanya sebentar. Tetapi kalau hukuman itu terasa lebih lama sakitnya itu lebih lama. Yang kedua contoh, anak akan membenci kedisiplinan. Iya. Nyatanya apa? Setiap kali kita berikan hukuman, anak itu ternyata tidak ada perubahannya. Tetap tidak akan berubah. Tetapi kalau dengan konsekuensi, anak akan menghargai. Itu pola pikirnya dirubah. Jadi dari membenci dirubah ke menghargai. Konsep dirinya buruk dan juga konsep dirinya baik. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman itu intinya memang anak sering merasa untuk menyalahkan dirinya sendiri. Merasa termenung, merasa dia kemudian berpikir ya bermacam-macam sehingga sering ke arah yang menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin ini ada yang ditanyakan? Marah, bersalah, dan sebagainya. Bilang enggak dan sebagainya. Ini bagaimana situasinya? Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak mencari kesalahan, tidak mencari siapa yang salah, tapi kita adalah belajar untuk memperbaiki kesalahan. Pola pikirnya itu dirubah dengan istilah restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ketika murid itu nanti
melakukan kesalahan akan berkolaborasi dengan guru, dengan temannya untuk memperbaiki dari kesalahan-kesalahan. Itu menurut dosen di tahun 2004. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Kalau kesalahan itu tidak bisa ditebus walaupun dengan berapa, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri-ciri restitusi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan dan seterusnya. Itu nanti tidak ada tawaran, paksaan dan seterusnya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kalau selama ini kita cenderung mengacu ke titik permasalahan yang menjadi kesalahan, tetapi kita nanti arahnya adalah fokus kepada mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi memang restitusi ini pola pikirnya kita bergeser, berubah. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ada identitas gagal, hukuman, dan sebagainya. Kalau identitas itu ada restitusi dan seterusnya. Ini nanti pada saat melaksanakan nanti sama dengan senior penggerak dan kita kolaborasi untuk bagaimana sih ini nanti implementasinya kita di lembaga supaya nanti apa yang menjadi program pemerintah nanti bisa terrealisasi di lembaga kita. Jalan lagi nih Bapak Ibu ya. Oke, ini dan seterusnya ini tadi masih sama. Nah yang ketiga ini keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kemarin saya ketika Bu Bibit membuat keyakinan kelas itu bingung. Apa sih keyakinan kelas? Pada kesepakatan kelas saja dan seterusnya. Jadi keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai universal yang mudah dipahami, mudah diingat. Kalimat pasif yang pendek. Setiap tindakan perilaku yang dilakukan dalam kelas dapat menemukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan, disepakati keyakinan atau prinsip-prinsip bersama di antara warga kelas. Jadi misalkan di kelas itu punya kesepakatan yang perlu diyakini, misalkan dari jangan berlari-lari di kelas, jangan ramai di kelas, bisa kita ubah menjadi beberapa kalimat positif yang menjadi keyakinan kelas. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu nanti prosesnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih detail. Intinya, peraturan itu harus diperinci banyak sekali, tapi kalau keyakinan itu abstrak yang mudah diingat, misalkan menghormati hak orang lain dan seterusnya, itu masuk keyakinan. Di beberapa poin ini bisa kita pahami. Lanjut Bapak Bu. Oke. Contohnya, itu prosesnya itu seperti ini. Nanti setelah ini dibuatkan beberapa beberapa gambar yang menunjukkan kreativitas anak. Itu nanti dari papan tulis bisa ditambahkan di hasil kreasi anak. Kemudian atasnya bisa ditulis keyakinan kelas itu. Bisa berasal bersumber dari berbagai bahan yang ada di lingkungan sekolah. Kesepakatan kelas. Setelah tadi keyakinan, sekarang ada kesepakatan kelas. Contohnya, datang ke sekolah tepat waktu, itu kan kesepakatan. Mengerjakan tugas tepat waktu, membuatkan fasilitas sekolah dengan baik, menjaga kebersihan kelas, menjaga ketenangan saat pelajaran, kemudian aktif mengikuti semua kegiatan pembelajaran. 7. Saling menghormati antar sesama warga sekolah. Ini contoh kesepakatan kelas. Nah ini contoh keyakinan kelas ini. Tanggung jawab, menghargai orang lain, dan juga menjaga kebersihan. Saya kembalikan lagi satu slide Bapak Ibu. Kalau kesepakatan itu bahasanya seperti ini, lebih rinci, lebih konkret, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tepat waktu, dan seterusnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu seperti ini, lebih mudah, lebih simpel, bertanggung jawab, menghormati orang lain, menjaga kebersihan. Itu juga ada beban. Jadi
bedanya seperti ini. Tapi menjaga kebersihan kelas dan juga saling menghormati antar sama kelas, tapi di sini adalah menghormati orang lain. Ini kalimat positif. Ini bedanya keyakinan dan juga kesepakatan. Kalau keyakinan itu bahasanya lebih pendek, lebih simpel, tapi kalau kesepakatan bahasanya itu lebih konkret. Lanjut, yang keempat ini. Pak Jin bisa sampaikan, maaf di sini hanya menyampaikan kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu. Saya katakan tadi di awal bahwa setiap manusia melakukan kegiatan itu pasti ada dasarnya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu ataupun lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Itu yang kita dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang melekat, ini tidak bisa kita pilah ataupun kita kurangi satu persatu. Satu, kebutuhan bertahan hidup, ini termasuk kebutuhan primer, termasuk makan, nasi, pakaian dan sebagainya, termasuk jilbab juga itu termasuk itu masuk kebutuhan bertahan hidup bersama lingkungannya. Ini memang iya, ini masuk di sini. Yang kemudian ini, yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belong. Jadi, apakah ada manusia yang tidak membutuhkan kasih sayang? Tidak. Saya kira ada kelainan kalau manusia tidak membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima ini. Ini yang memang kadang membuat kita itu, iya. Aku nih kalau kamu dicuekinnya apa ya? Enggak bisa diterima. Aku mau kok enggak tinduknya apa ya? Punya salah apa ya kan? Jadi ini melekat juga selain kasih sayang. Kemudian ketika kebebasan kayak ini, kebebasan. Maaf, ini kalau kebebasan terkadang kita mempunyai hak, tetapi hak itu pun berbatas dengan juga kebebasan pada orang lain. Ini memang ada bentukannya, tetapi ini melekat pada tiap individu manusia. Yang keempat, ada hak untuk kesenangan. Nah, ini termasuk shopping, termasuk online dan sebagainya, itu masuk di sini Bapak Ibu. Itu kesenangan. Bukan sini, tapi ada di sini. Ya. Nah, yang kelima, kebutuhan penguasaan atas kebutuhan pengakuan atas kemampuan, power. Misalnya begini, anak ketika berhasil menyelesaikan sesuatu tugas yang pertama, ataupun ada anak misalkan JPT baru, segini dia butuh perhatian, dia butuh pengakuan. Kamu kok bisa seperti itu, bagaimana caranya dan seterusnya. Ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan dari ini, ya. Jabaran tadi ini Bapak Ibu, maka kebutuhan dasar manusia. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Ini termasuk kebutuhan dasar kesenangan. Kadang anak pas mengerjakan tugas, seperti juga ketika Bu Liris mengerjakan tugas, ada suara musik, dia kurang suka, malah tidak bisa maksimal. Tetapi ada beberapa orang mengerjakan sesuatu tanpa ada iringan musik, tidak bisa. Itu memang kesenangan itu tidak sama di sini. Jadi memang tiap individu itu contohnya tadi seperti itu tidak sama. Kemudian kedua, Bu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, cinta dan kasih sayang. Seperti kemarin, bilang ambilnya ke Pak Kocil menengah ya. Beberapa hari kok tidak masuk ya, mana ya? Itu adalah contoh daripada manusia itu mempunyai sifat dasar cinta dan kasih sayang. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Bu Guru saja. Metode ceramah. Saya butuh kebebasan terkait dengan model pembelajaran. Saya bisa misalnya bisa memilih untuk belajar di luar kelas ataupun dengan metode yang lain selain dengan model ceramah. Itu yang dimaksud di sini. Yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guruku menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Itu penguasaan. Gambarku kelek, malah berbuat kancanya, itu pegel. Ini penguasaan terhadap emosi yang ada di diri anak.
Jadi anak merasa lebih sakit hati dan juga merasa lebih depresi. Gitu. Terus gambaran elek itu belum lagi ketika anak kita itu sama itu gambar pakai elek gitu. Itu apa gambarnya pakai elek gitu. Itu contoh. Ini yang bisa menggambar terhadap mental anak. Selanjutnya, nah, di sini ada 5 posisi kontrol manusia. Pak Ocit, ini adalah posisi kontrol manusia. Ini adalah apa yang sudah kita terapkan di lembaga kita, di sekolah kita. Ini semua saya yakin pernah mengalami. 1. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. 2. Sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada posisi sebagai teman. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Ini posisi kontrol yang ada di lembaga. Berdasarkan teori kontrol menurut Dylan dan seterusnya, berkesimpulan bahwa 5 posisi kontrol itu ada 5. Mereka sepakat bahwasanya ada 5 itu. Oke. 1. Yang pertama, penghukum. Guru sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi memang cenderung mengarah ke situ. Kalau hukuman itu mengarah ke hukuman fisik dan juga verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini, Bapak Ibu, sengaja selalu mengatakan bahwasanya sekolah memerlukan sistem untuk mengetatkan anak, melatih disiplin anak, supaya anak itu lebih taat lagi, lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, nah, kata-kata biasa seperti ini. Kamu harus mematuhi saya. Oh, tidak, awas kamu. Ini cirinya nih. Seorang kali mengalami ini juga. Patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas kamu. Nah, soalnya seperti ini. Kita sama-sama nakal. Ini yang memang sering-sering kita. Kamu saja yang selalu salah. Nah, itu bahasa-bahasa sebagai posisi sebagai seorang penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia ataupun cara kita. Sampai tidak mau kalau Bapak Ibu sama itu tidak bisa, sama orang malu itu tidak bisa. Padahal metodenya hanya ceramah tanpa anak harus berkreasi dan juga berimajinasi terhadap pembelajaran tersebut. Ini ada contoh videonya ketika posisi guru sebagai nah ini mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Posisi guru sebagai kontrol, apa sebagai penghukum maaf. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Seperti itu Bapak Ibu. Kita diputar lagi. Enggak. Karena kemarin kita telah dari video seperti ini. Sudahkah ini sama dengan posisi kita? Iya. Kalau sudah sama, berarti posisi saya itu mulai dari yang awal sebagai penghukum, itu ternyata sebagai seorang penghukum. Ternyata saya itu sebagai pendidik adalah berkarakter sebagai penghukum. Kata-kata saya, perilaku saya, persis yang kita lihat seperti ada di video tadi. Naren! Naren! Ya, kemudian yang kedua,
Setelah tadi ada penghukum, posisi sebagai penghukum, kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini bahasanya agak beda lagi Bapak Ibu. Ini agak lebih halus, tidak kasar lagi. Pada posisi ini biasanya guru akan berbicara lebih lembut, tidak nyontak-nyontak, tidak seperti tadi yang seperti posisi sebagai penghukum tadi. Jadi membuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan. Biasanya anak dipanggil, ditekoni, bersih. Bahasanya ini seperti ini. Setelah dipanggil, bersih. Itu sangat kecewa dengan kamu tadi. Bapak kan tadi karena dia ini, Bapak berapa kali harus beritahu kami bahwa misalnya tindakan kami ini salah, misalkan seperti itu. Jadi posisi ini grade-nya di bawah penghukum, tapi bahasanya lebih halus. Tapi untuk perasaan si yang salah tadi, ya lebih manis juga, lebih terasa juga. Karena ketika ditanya ataupun diberi nasihat tentang ataupun pertanyaan-pertanyaan tentang ini, anak akan merasa benar-benar merasa bersalah. Karena apa? Di sini keheningan. Ketika suasana sepi dan ngomongin gini manis biasanya lebih terasa. Mari kita lihat untuk videonya. Aduh, sebentar, mungkin senang. Saya pasti marah. Ini Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? ini sudah lagi bahasa juga. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu yang bisa menghina kamu. Gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren, kamu siapa ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Jadi kamu sudah terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu. Kok kecil ya benar. Biasanya seperti itu kan. Lain kali jangan bikin itu lagi ya Nak ya. Terlambat lagi kalau terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren, Tidak. Jadi tadi contoh adalah untuk posisi membuat merasa bersalah. Rasanya lebih halus dan juga anak tidak terlalu begitu takut, betul. Tapi ya memang rasa sakit hatinya masih ada. Dan kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Beda lagi. Jadi yang pertama penghukum, kemudian membuat orang bersalah, kemudian yang ketiga ini sudah tidak posisinya sebagai guru lagi, tapi sebagai teman. Jadi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman seperti ini bisa negatif ataupun positif. Posisi itu berupa hubungan baik, memanfaatkan hubungan yang baik, kedekatan personal antara guru dengan siswa. Penerapannya seperti itu. Padahal ini mereka akan cenderung berkata, ayolah bantulah demi bapak ya dan seterusnya. Ini kata-katanya yang memang sering terucap pada posisi guru sebagai teman. Pak, judulnya Pak. Ini memang sudah berbeda lagi. Naren, Dulu apa? Iya Pak. Cuma untuk penerapannya wah, sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. jeru lagi Pak. Jadi saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang.
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nah, ini lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Iya. Bisa Itu ciri-cirinya. Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya. Jadi ciri-cirinya demi ibu, untuk ibu dan murid. Tapi di sini siswa ataupun murid itu sudah ada senyum. Tidak lagi merasa ketakutan, tidak lagi sangat merasa bersalah, tetapi sudah mulai ada senyum pada si siswa. Saya lanjutkan posisi yang keempat sebagai pemantau. Ya, ini ada pemantau ini istilah yang bersinonim adalah mengawasi. Di posisi ini mulai mengarah ke materi-materi kita yang awal tadi. Peraturannya apa sih? Apa yang telah kami lakukan? Sanksi apa? Konsekuensinya apa? Di posisi pemantau. Lanjut, saya lanjutkan ke videonya. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itu Bapak Ibu, saya hormati. Jadi ketika sebagai pemantau itu guru sudah mulai menanyakan kenapa sih, alasannya apa, konsekuensinya apa kalau terlambat. Jadi tidak melulu langsung marah-marah, langsung ngomel-ngomel, langsung seperti biasa apa yang saya lakukan. Kamu lagi dan kamu lagi, tidak seperti itu. Jadi sudah mulai mengarah ke apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini ya Bapak Ibu, posisi yang sebagai manajer. Ini posisi di mana guru mempunyai karakteristik sebagai pemantau, sebagai teman, dan juga posisi-posisi yang ada di bawahnya tadi. Manajer ini adalah posisi yang dibutuhkan oleh seorang guru ketika menghadapi siswa, menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga ataupun yang ada terjadi pada siswa. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi kedua posisi tersebut. Itu pun dengan catatan bila diperlukan. Jadi pendekatannya tidak harus melulu sebagai posisi manajer, tetapi bisa kembali ke posisi teman ataupun sebagai pemantau. Contoh, ketika kita menghadapi anak yang mempunyai karakteristik tertentu, itu kita kadang melakukan pendekatan yang bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau. Contoh, misalkan begitu juga ketika menghadapi ayah, itu dia berperan juga bisa sebagai ayah juga, sebagai temannya ayah. Karena pendekatannya seperti itu akan lebih berhasil daripada posisi dia sebagai seorang penghukum. Arya itu misalkan kalau posisi kita sebagai penghukum, dia malah tidak akan bisa efektif. Jadi arahnya nanti menangani kasus-kasus tersebut ada 5 ini. Tapi yang diutamakan itu adalah sebagai posisi sebagai manajer. Tapi sewaktu-waktu kita bisa kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Dulu kasusnya seperti apa? Mari kita lihat dulu
kelanjutannya. Namun bila menyambut kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Nanti restitusi ada setelah ini Bapak Ibu yang hormati. Di manajer dan posisi manajer, anak diajak untuk mengalami kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki terhadap permasalahan ataupun masalah yang ada. Oke, ini. Seorang manajer akan berkata, nah ini biasanya apa yang kita yakini dari tadi keyakinan kelas tadi, menghormati hal orang lain dan seterusnya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia untuk memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan hanya mengatur perilaku seseorang. Dia membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya. Misalkan murid yang salah langsung tukaran dipisah baru tidak ada mana. Tanpa kita pisah, nanti anak yang akan kembali lagi ke komunitasnya, kembali kepada permainannya, termasuk permainannya. Tapi mengembalikan diri, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih karakter yang lebih baik dan lebih kuat untuk posisi sebagai manajer. Mari kita lihat untuk itu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa kamu mengingatkan tidak? Kira-kira ekspresi Bapak Saya, ekspresi guru Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? sudah tidak benar kan? Ada Visi ibu sama saya. ajarnya siswa juga sudah Jadi yang mengingatkan Naren ini tidak ada adalah rasa Kak Emma takut. dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 9. Baik Bu, terima kasih. Itu mulai posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini dan juga dari tampilan video yang sudah saya persembahkan kepada jenengan semuanya, kira-kira yang lebih pas yang mana? Jadi kalau bisa kita memang memposisikan diri sebagai manajer, tetapi bila mana nanti kita harus turun ke posisi memantau teman, ya harus kita menyesuaikan untuk posisi kita. Kemudian yang terakhir ini adalah nomor 6, itu segitiga restitusi. Itu apa sih segitiga restitusi? Itu segitiga restitusi itu adalah penyelesaian masalah, terhadap anak, terhadap masa depan anak juga terkait dengan perkembangan mentalnya. Di sini kita lihat bersama bahwa sini apa sih gambar itu ya maksudnya. Yang paling bawah itu adalah yang pertama-tama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ketika anak berbuat salah itu tidak serta-merta anak itu langsung kita vonis, kita marahi, kemudian kita keomeli dengan berbagai kata-kata yang mungkin tidak pada ranahnya. Tetapi harapannya adalah
kita memberikan kata-kata yang sebagai S bukan sebagai api. Contohnya apa? Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi pertama-tama itu si pembuat kesalahan tersebut harus kita dendam. Biasanya diibaratkan didendam dhisik aja langsung diseneni. Apa sih? Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Validasi tindakan salah itu yang menjadi. Jadi pertama-tama ini stabilkan identitas dulu, kemudian lanjut ke validasi tindakan salah. Kemudian yang ketiga, pindah turun ini ada di sebelah kanan kita. Itu adalah keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi apa yang telah kamu lakukan tadi. Menstabilkan identitas. Tadi yang pertama ini, menstabilkan identitas Bapak Ibu yang bawah ini, yang dasar ini. Yaitu guru akan berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dalam artian menstabilkan identitas ini. Semua orang pasti telah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah atau mencari-cari siapa yang masalah. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, itu hak kamu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Tujuannya apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena itu menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Oke, saya lanjutkan. Validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah itu yang mirip ini Bapak Ibu. Jadi setelah tadi ini, kemudian ini kata-katanya ini. Saya lanjutkan lagi. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk. Iya, misalkan pas kontrol dan lain sebagainya. Tetapi kamu di sini, tapi kamu tidak melakukannya kan? Tidak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melalui sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikapmu yang baru. Oke, kemudian yang ketiga, menaikkan keyakinan. Keyakinan itu yang paling kanan tadi. Apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati. Kelas yang kecil itu seperti apa sih? Oke, tujuannya adalah murid melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang diyakini mendasar. Dan juga manusia berinteraksi dengan orang lain. Itu tujuan daripada segitiga retribusi. Maaf, ini ada video sederhana yang saya buat kemarin. Ini bukan pamer atau ucap bisa enggak, tetapi ini analisa dari kasus yang ada di sekolah kemarin. Ini ketika lawan sebuah kemarin, lawan SL sebuah kemarin. Kasusnya ini adalah ketika bermain di dalam kelas mereka merusakkan video. Kata saya sendiri juga. Kenapa ada seperti itu? Selalu begitu kan? Oke.
bisa mendorong. Karena saya dorong, ya. Tiba-tiba pintunya rusak. Pintunya rusak, saya dorong, akhirnya pintunya rusak. Sampai bekerja, pintunya coba rusak. Oke, apakah benar di dalam mas itu sudah sesuai dengan keyakinan mas yang disepakati? Kira-kira keyakinan mas apa ini yang akan ada? Menurut kita orang lain lah. Ya, mau mantap orang lain. Terus tindakan selanjutnya kira-kira yang kemudian yang terbaik itu apa? Kami akan memperbaikinya lah. Iya, betul sekali anak. Terima kasih Tuhan kita. Itu selanjutnya kita akan meminta maaf dan juga memperbaikinya. Nanti terima, nanti akan membantu kalian untuk memperbaiki. Tapi masih minta tolong, jangan kaku dan kita tahu bisa sana, bisa itu bisa diperbaiki. Setelah itu nanti kalian bisa belajar lebih keras. Itu ya. Ya, Bang. Terima kasih ya. Itu contoh sederhana yang mungkin menurut saya sudah sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah di mana. Kemudian saya masih punya satu lagi video yang duduk di jendela kemarin, tetapi tidak saya tampilkan. Tapi penyelesaiannya sama seperti ini. Ini kemarin alhamdulillah bukan bangga, tetapi mendapat apresiasi yang bagus dari fasil saya. Karena ini masalah bukan seperti rekayasa, tetapi ini masalah ini murni terjadi. Kalau kemarin kebanyakan ada yang banyak terkait dengan tidak mengerjakan PR, datang terlambat ke sekolah, itu sudah umum. Tapi ketika ini masalah real yang terjadi di sekolah, ini sesuai dengan alur penyelesaian dari sertifikat restitusi. Betul. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi di sini sudah selesai dari apa yang kita bahas. Tinggal adalah ini contoh implementasi ataupun penerapan budaya positif 5S dan juga DTM. 5S itu apa sih? DTM itu apa sih? Bukan teman tapi mesra, tetapi di sini adalah bahwa dan juga terima kasih, ada juga maaf. Itu yang hanya 5S itu adalah senyum. Terima kasih kepada Bapak Susilo Hadiputra atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kita semua hari ini. Semoga apa yang diberikan Bapak Susilo Hadiputra kepada kita semua mendapat berkah dan manfaat untuk kita semua depan menjadi bapak dan ibu guru yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.